Hai guys, Bitcoin rejected dari harga 25.000 dan apakah ini merupakan tanda awal pembalikan arah untuk harga Bitcoin? Kita lihat analisanya dan ada juga pendapat dari orang lain mengenai saham yang tampaknya itu cukup kuat, analisa on-chain, dan juga berita lainnya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily di mana Bitcoin berhasil naik ke harga 25.000, lebih tinggi sedikit daripada high di tanggal 15 Agustus 2022 dan ada rejection yang cukup kuat di sana dari 25 tersebut. Close-nya itu merah ya teman-teman. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan itu sampai ke 23.800. Ada bearish divergence yang sangat kuat sekali yaitu di mana RSI ketika Bitcoin itu naik ke 25.000 itu tidak terlalu kuat. Dari MACD-nya sendiri ini sedang berusaha untuk melakukan crossover ke atas. Kalau misalnya crossover berhasil maka bisa bullish lagi. Untuk di time frame yang lebih rendah kita akan lihat apakah ini adalah pola yang korektif atau impulsif. Untuk ini kadang-kadang ada pola yang bisa terjadi dari sini. Kalau misalnya kenaikannya itu lambat maka ini mengindikasikan kalau kemungkinan akan ada pembalikan arah ya teman-teman, karena tidak terlalu impulsif lagi untuk kenaikan ke atasnya. Sebagian daripada indikator sebenarnya kelihatan masih bullish, dari market cipher juga ada green dot dan money flow yang hijau. Ada pendapat dari technical analyst lainnya yaitu income chart di mana dia menggunakan yang namanya OBV untuk menganalisa harga Bitcoin. Teman-teman juga bisa lihat sendiri di trading view ada OBV. Tidak melukai kalau misalnya kita melihat chart dengan mata yang segar. Sangat logis kalau misalnya akan ada pullback di sini karena kita melihat kalau harga itu ke daily resistance yang cukup signifikan. OBV menunjukkan kalau ini merupakan bearish retest dengan bearish divergence yang terbentuk. 20.000 kemungkinan bisa menjadi daerah targetnya. Dia akan melakukan short dari sini sebagai hedge. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, chartnya ini di 25.000 ini ada rejection yang cukup kuat, kemungkinan dia bisa ke 22.000 kalau kita lihat daripada pola yang dia gambarkan ini. Break daripada garis warna merah ini itu akan membuat harga Bitcoin itu ke 20 ribuan dan ini adalah target yang saya taruh juga di video kemarin di mana kemungkinan Bitcoin bisa melakukan yang namanya inverted head and shoulders dan daerah belinya itu dekat dengan daerah 20.000 ini dan 19 ribuan teman-teman. OBV bearish ya teman-teman karena sudah breakdown ke bawah dan sekarang tampaknya sedang melakukan retest ketika Bitcoin ke 25.000 tersebut. Secara analisa on-chain kita bisa lihat kalau pump ini itu dilakukan oleh stablecoin Bitcoin Futures. Jadi ini dipump oleh futures, kemungkinan mau menjual spotnya. Jadi ketika dipump di futures, whale bisa menjual Bitcoinnya itu di spot. Dengan gitu mereka bisa untung. Aggregated CVD-nya itu menunjukkan 2 miliar dolar. Kalau misalnya kita tambahkan Bitcoin margin CVD 2,34 miliar dolar di futures, sangat besar dibandingkan dengan yang terjadi di spot, yaitu hanya 190 juta, yaitu 11 kali lipatnya daripada yang spot ini. Ketika harga naik, jadi ketika harga naik itu ya, indikator-indikator ini menunjukkan jumlah pembelian di futures tersebut dan ada kenaikan yang cukup besar di futures yang ada di sini. 2,34 miliar dolar dan ini sisanya itu adalah yang merupakan spotnya itu yang ada di sini 190 juta dolar saja. Tidak, jadi kenaikan dari spot itu tidak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi ini menunjukkan kalau dipump oleh futures. Ini merupakan salah satu manipulasi dari whale agar bisa menjadikan kita sebagai exit liquidity-nya. Karena ini adalah permainan sudah tembus nih 25.000. Orang-orang akan bisa FOMO dari situ untuk membelinya di 25.000. Tetapi kalau kita lihat dari chart sendiri ini adalah daerah yang sangat signifikan sekali. Akan ada rejection kalau misalnya pertama kali kita ke daerah ini, teman-teman. Jadi makanya lebih baik kita memiliki kebiasaan yang baik untuk membelinya ketika dia melakukan koreksi atau di bawah. Dan seperti di video sebelumnya, target daripada buy zone tersebut, kalau misalnya ini rupanya berbalik arah ya teman-teman, itu di daerah Fibonacci 61,8 dan Fibonacci 50
di harga 20 ribuan. Sekarang kita akan lihat analisa saham S&P 500 daripada Scaramucci, dan kita lihat pendapat dari Aditya Kusno juga, di mana Scaramucci dia bilang kalau di bear market tidak pernah terjadi di bear market sebelumnya, pernah terjadi lower low yang baru setelah melakukan 18 kali close di atas 200 daily moving average-nya. Jadi ini merupakan tanda kalau posisi S&P 500 itu sekarang cukup bullish ya teman-teman, dan mungkin tidak akan membuat yang namanya lower low tetapi higher low, dan itu adalah tanda bullish. Ini bisa menjadi katalis harga untuk Bitcoin. Dan dari Aditya Kusno sendiri dia berpendapat kalau bull itu masih hati-hati sampai bulan Maret ini. Jadi dari sekarang sampai bulan Maret itu bisa terjadi koreksi seperti yang saya salah satu skenario yang saya lihat itu sampai ke 20 ribuan, dan menurut dia adalah ini tidak ada resesi sebelum terjadi real YC inverted ini. Resesi di 2024 itu akan memberikan pemerintah untuk melakukan yang namanya quantitative easing secara masif, dan ini bisa mendobrak harga Bitcoin habis-habisan ke atas. Jadi 2024 ini bisa menjadi tahun yang sangat bullish untuk Bitcoin dan kripto ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah punya posisi sebelum kita memasuki tahun tersebut. Bullish untuk Bitcoin dan kripto secara jangka panjang. Dan sekarang kita melihat kalau Starbucks Polygon NFT itu sudah terjual di harga ribuan dolar, dan ini menunjukkan kalau NFT semakin diadopsi, kripto semakin diadopsi, dan salah satu pemenang daripada industri ini adalah Polygon yang bisa bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan brand-brand terkenal dunia. Matic sendiri memiliki fundamental yang sangat baik sekali. Mereka akan meluncurkan yang namanya ZK EVM di bulan depan sekitar 27 Maret. Ada 250.000 transaksi yang terjadi secara harian. Semua brand-brand itu bekerja sama dengan Polygon, dan Square Enix pembuat game AAA baru saja mengumumkan sebuah game yang terkait dengan blockchain Polygon. Ada 500 lebih aktivitas daripada developer secara bulanan. Kekuatan di bear market di mana dia turunnya itu lebih sedikit dibandingkan Bitcoin dan Ethereum dari all time high-nya yaitu 51%, dan sudah 90% koin tersebut tersirkulasi. Ini menunjukkan kalau inflasi daripada koin tersebut itu bukan menjadi hal yang masalah yang besar lagi untuk Polygon. Ini hanya soal apakah demand-nya itu besar atau kecil di dalam pasar kripto tersebut ya. Dan saya bullish untuk Matic. Matic ini sangat kuat sekali fundamentalnya. Tidak heran Square Enix, perusahaan AAA games ini bisa bekerja sama dengan Polygon untuk membuat yang namanya project seni NFT. Di mana game ini adalah namanya Symbiogenesis, game baru Square Enix, jadi bukan merupakan franchise yang sudah ada sejak lama seperti Final Fantasy atau Dragon Quest, dan game ini akan berkutat di seputar pengalaman mengoleksi karya-karya seni ini ya teman-teman. Game ini akan muncul di Q1 2023 di musim semi ini. Jadi ini bisa memberikan katalis harga juga buat Matic. Adopsi bertambah terus ya teman-teman. Dan ini meskipun para gamer itu dia skeptis terhadap integrasi blockchain terhadap game-game, tapi investasi di gaming Web3 ini terus bertambah meskipun market kripto itu mengalami penurunan ya teman-teman. Sekitar 1,5 miliar dolar yang masuk ke perusahaan-perusahaan berbasis Web3 di kuartal ketiga tahun 2022, dan ini sangat bullish. Kalau misalnya tidak ada masa depan buat kripto, maka perusahaan-perusahaan venture capital funds ini mungkin tidak akan berinvestasi, tetapi ini malah semakin banyak investasi yang diberikan, adopsi semakin bertambah. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.